Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trilasmi Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai wirausaha dan kewirausahaan. Pertama-tama, saya akan memaparkan beberapa pengertian dari wirausaha dan kewirausahaan menurut beberapa ahli. Dengan melihat beberapa pengertian yang telah saya perlihatkan pada slide ini, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan erat kaitannya dengan nilai, sikap, serta kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan diri maupun masyarakat. Maka dari itu, untuk mewujudkannya, tentu dibutuhkan berbagai cara yang tepat, salah satunya melalui sumber pendanaan. Di sini, saya akan memaparkan sumber pendanaan di dalam kewirausahaan. Yang pertama, ada pendanaan dengan bootstrapping, yaitu bentuk pendanaan mandiri. Jadi, seorang wirausaha tidak memakai pendanaan dari luar seperti investor. Pendanaan bootstrapping memang memberikan resiko yang besar kepada para wirausahawan, namun mereka jadi lebih bebas dalam mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, ada pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada angel investor, yang kedua venture kapitalis, yang ketiga pengelolaan investasi global. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu pendanaan eksternal. Yang pertama ada angel investor, yaitu investor yang menginvestasikan dana pribadi mereka sendiri ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Angel investor mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, investor individual. Yang kedua, berinvestasi pada startup atau bisnis awal serta perusahaan yang sudah mapan. Yang ketiga, dana investasi kurang dari 1 juta US dollar. Bentuk pendanaan eksternal yang kedua yaitu ada venture kapitalis. Menurut National Venture Capital Association, venture kapitalis merupakan investor-investor profesional yang mengkhususkan diri dalam bidang pendanaan dan membangun usaha baru. Venture kapitalis juga bisa merupakan investor jangka panjang yang secara aktif bekerja sama dengan tim manajemen tempat mereka berinvestasi. Venture kapitalis juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dalam bentuk perusahaan. Yang kedua, jarang tertarik pada bisnis tahap awal atau startup. Yang ketiga, dana investasi 1 juta US dollar atau lebih. Dan yang keempat, perlu terlibat dalam manajemen. Sumber pendanaan eksternal yang ketiga yaitu ada pengelolaan investasi global. Merupakan perusahaan yang mengelola investasi dari para nasabah. Dana investasi tersebut nantinya akan diinvestasikan lagi kepada usaha-usaha yang dirasa menguntungkan. Selanjutnya, ada proses kewirausahaan. Untuk berwirausaha, tentu harus ada tahapannya. Secara umum, seorang wirausaha akan melalui tahapan-tahapan berikut dalam membangun usahanya. Yang pertama ada tahap memulai. Di tahap ini, seorang wirausahawan harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha, memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Pada tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, seperti aspek pembiayaan, sumber dana manusia, kepemilikan, organisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tahap mempertahankan usaha. Tahap ini merupakan tahap saat wirausahawan melakukan analisis pengembangan usaha berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk ditindaklanjuti. Yang terakhir, ada tahap mengembangkan usaha. Tahap ini merupakan tahap saat hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan, atau dapat dikatakan juga usahanya dapat bertahan.
Dengan demikian, perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Selanjutnya ada ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, ada percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorsinilan. Kalian tahu nggak apa itu keorsinilan? Orsinil di sini merupakan seseorang atau wirausahawan yang mampu menciptakan ide tanpa meniru ide orang lain. Yang selanjutnya ada berorientasi ke masa depan. Di sini ada macam-macam wirausaha. Yang pertama, pasti kalian semua tahu, yaitu di bidang kuliner. Yang kedua, di bidang fashion. Yang ketiga, di bidang bisnis properti. Yang keempat, di bidang peternakan. Selanjutnya, usaha handmade. Usaha handmade bisa juga disebut dengan usaha buatan dari tangan sendiri tanpa ada bantuan dari alat bantu. Tentu kalian juga sudah mengetahui apa itu usaha handmade, seperti yang ada pada foto di slide ini. Yang terakhir ada usaha di bidang agroindustri. Agroindustri merupakan perusahaan industri yang memproses hasil pertanian dari bahan nabati, yaitu yang berasal dari tanaman, atau dari hewani yang dihasilkan oleh hewan menjadi produk dalam rangka meningkatkan nilai tambahnya. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas selanjutnya di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.